Selamat pagi Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saya tidak berkhotbah dari Mazmur 23 sesuai dengan urutan kita, tetapi hari ini saya akan membagikan firman Tuhan di dalam beberapa ayat yang sangat-sangat memberkati saya secara pribadi. Mari kita masuk ke dalam doa. Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan sudah kumpulkan kami di tengah-tengah kelelahan tubuh kami sepanjang minggu ini. Tetapi kami percaya bahwa firman Tuhan berkuasa menyegarkan jiwa kami, karena Roh Kudus yang tinggal dalam diri kami akan memakai firman untuk menyegarkan jiwa kami. Kami juga percaya bahwa ketika kami boleh berlutut bersama-sama di hadapan Tuhan, Tuhan senang kepada orang yang berharap akan kasih setia Tuhan. Berkatilah renungan kami dan juga persekutuan doa kami pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membaca dari 1 Timotius pasal pertama ayat yang ke-12. 1 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-12. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Saudara sekalian, Rasul Paulus mengatakan kepada kita satu ayat yang kalau kita membaca terus ke bawah, kita tahu bahwa ini adalah kesaksian akan kasih karunia Allah yang memberkati dia begitu rupa. Kesaksian akan kasih karunia Allah yang memberkati Rasul Paulus begitu rupa. Ayat 13 Paulus berkata, aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Kita lihat saudara beberapa istilah yang muncul di sini, saudara. Dikasihani di dalam ayat yang ke-13, kasih karunia Tuhan yang dikaruniakan dengan limpah di dalam ayat yang ke-14. Lalu saudara sekalian kita lihat lagi di dalam ayat yang ke-15. Dalam ayat yang ke-16, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabaran. Paling tidak ada beberapa ayat yang memberitahu kepada kita betapa Rasul Paulus menerima kasih karunia yang begitu luar biasa. Itu sebabnya saudara sekalian Paulus berkata, karena Tuhan menganggap aku setia. Berarti saudara, kalau Tuhan anggap aku setia, berarti Paulus sadar dia tidak setia. Inilah salah satu ayat yang sangat mengingatkan saya secara pribadi, khususnya di dalam panggilan sebagai seorang hamba Tuhan. Aku mengucap syukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Titik berangkat daripada kesadaran kita memahami pelayanan adalah bahwa Tuhan menganggap kita setia. Berarti sesungguhnya kita tidak setia. Tuhan menganggap kita layak, berarti kita tidak layak. Tetapi ada kasih karunia yang dikaruniakan kepada kita, menopang kita sehingga kita cukup untuk bisa setia, cukup untuk bisa dipandang sebagai orang yang layak untuk melayani Tuhan dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Karena itu saudara, sesungguhnya yang berkorban di dalam seluruh pelayanan kita bukan kita tetapi Tuhan. Seringkali orang berkata, saya sudah banyak berkorban dalam pelayanan. Waktu dia mengatakan kalimat ini, sesungguhnya dia tidak mengerti bahwa Tuhanlah yang berkorban di dalam pelayanan dia, bukan dia. Tuhanlah yang menganggap dia setia, Tuhanlah yang mempercayakan pelayanan itu kepada dia. Kalau kita jadi Tuhan, mungkin kita tidak mau barang yang begitu berharga kita percayakan kepada orang yang kurang berbobot, kurang bernilai, kurang bermutu seperti kita ini, saudara. Tapi Tuhan dengan hati yang besar, dengan penuh kesabaran, dengan penuh kasih karunia, dengan penuh belas kasihan, boleh mempercayakan kepada Rasul Paulus. Di sini saya juga sadar sebagai orang yang berdosa, saya mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan menganggap saya setia dan mempercayakan pelayanan ini kepada saya. Kalau kita menyadari akan kesadaran ini, berarti kita tidak layak, kita diberikan anugerah untuk melayani. Kita tidak akan mengeluh untuk pelayanan apapun yang Tuhan percayakan kepada kita. Seringkali sadar atau tidak sadar, ketika kita mengeluh akan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita, sadar atau tidak sadar, kita sedang merasa diri kita layak untuk melayani. Ini sangat berbahaya. Waktu kita mengeluh, sadar atau tidak sadar, kita sedang merasa diri kita layak untuk melayani. Orang yang sadar diri dia tidak layak, orang itu sedang mengakui
anugerah Tuhan dalam pelayanan dia. Itu sebabnya dia melayani dengan penuh syukur. Itu sebabnya dia melayani tanpa mengeluh, karena dia sadar dia tidak layak. Tuhan, saya tidak layak menerima pelayanan ini. Di dalam 2 Korintus 4 ayat yang pertama, Paulus berkata, oleh kemurahan Allah kami menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Kami sadar kami tidak layak. Tuhan memberi kasih karunia melalui memberikan pelayanan ini. Karena itu kami harus bersyukur kepada Tuhan. Saudara, titik berangkat inilah kesadaran yang harus ada terus di dalam pelayanan kita, yaitu bagaimana pelayanan itu diberi kepada kita. Kita tidak setia, dianggap setia. Kita tidak layak, kita dipercayakan pelayanan. Kalau kita sudah mengerti hal ini, maka pelayanan apa saja kita akan bersyukur. Maka pelayanan apa saja kita melakukan dengan sukacita. Kita tidak mengeluh, karena kita sadar kita tidak layak, karena kita sadar kita tidak patut, karena kita sadar kita tidak setia. Tuhan mempercayakan pelayanan ini kepada kita. Saudara sekalian, ini adalah satu kesadaran yang harus terus ada. Kesadaran yang memelihara kita untuk bagaimana melayani dengan sungguh-sungguh, menghargai setiap kesempatan pelayanan, tidak berani mengeluh, tidak berani sembarang. 2 kalimat ini. Tidak berani mengeluh, tidak berani sembarangan. Tidak berani mengeluh, tidak berani sembarangan. Karena kita sadar kita tidak layak melayani. Karena kita sadar kita tidak setia. Tuhanlah yang berkorban mempercayakan pelayanan ini kepada kita. Saudara sekalian, ini kesadaran yang pertama. Kesadaran yang kedua adalah ketika Tuhan tahu kita tidak layak, Tuhan tahu kita tidak patut, Tuhan tahu kita tidak sanggup, Tuhan tahu kita tidak setia, Dia percayakan pelayanan ini kepada kita. Tuhan menguatkan kita untuk menanggung pelayanan ini. Kalimat ini sama dengan kalimat yang muncul dalam Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kalau saudara membaca surat 2 Korintus, saudara akan menemukan begitu banyak kesulitan yang menimpa Paulus di dalam pelayanan dia. Di dalam 1 Korintus 1 ayat 8 dan 9, 2 Korintus 1 ayat 8 dan 9, Paulus berkata, beban yang ditanggungkan atas kami begitu besar dan begitu berat, sampai kami merasa seolah-olah telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami tidak bersandar kepada diri kami, tapi bersandar kepada Allah yang berkuasa membangkitkan orang mati. Saudara, beban begitu besar dan begitu berat. Kalau saudara membaca di dalam pasal 10, pasal 11 dari kitab 2 Korintus, saudara akan menemukan begitu banyak kesulitan yang ditanggung oleh Paulus. Semua itu dirangkum dalam satu kalimat, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara, apa saja dapat kita tanggung di dalam kekuatan yang Tuhan berikan. Maka Paulus berkata, aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku. Kalau dengan kekuatanku sendiri aku tidak sanggup. Kalau tadi di depan dengan kelayakan aku tidak layak menerima pelayanan ini. Melihat diriku aku tidak layak. Sekarang dengan kekuatanku sendiri aku tidak sanggup untuk menjalankan tugas pelayanan ini. Tuhan mempercayakan pelayanan yang begitu mulia, harta yang begitu berharga. Di dalam istilah dari 2 Korintus 4 ayat yang ke-7, Paulus berkata, harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Harta ini itu apa? Kemuliaan Kristus, Injil Yesus Kristus, kemuliaan Allah, firman Tuhan. Harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Berarti Paulus menyadari diri dia dan teman-temannya hanyalah bejana tanah liat, tidak layak, rendah, rapuh, bisa dibuang, mudah digantikan. Tetapi kekuatan itu yang melimpah-limpah berasal dari Allah, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku. Paulus berkata lagi, jikalau aku boleh ada sebagaimana aku ada saat ini, itu karena kasih karunia yang menopang aku. Jikalau aku boleh bekerja keras lebih daripada siapapun, itu hanyalah membuktikan
kasih karunia Tuhan diberikan kepadaku, menopang aku. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Dua kesadaran ini saudara sangat penting, baik bagi kita hamba Tuhan, bagi setiap orang awam yang melayani. Kita harus mempunyai dua kesadaran ini. Pertama, kesadaran bahwa kita tidak layak, Tuhanlah yang berkorban mempercayakan pelayanan ini. Kesadaran ini menghasilkan sukacita dalam pelayanan, ucapan syukur dalam pelayanan, kesungguhan dalam pelayanan, penghargaan terhadap pelayanan. Kesadaran yang kedua adalah kesadaran bahwa Tuhan yang memberi kekuatan kepada kita untuk melayani. Dengan kekuatan kita tidak sanggup untuk melayani. Dengan kesadaran ini, kita tidak tawar hati menghadapi pelayanan apapun. Dengan kesadaran ini, kita maju melangkah menghadapi kesulitan apapun dalam pelayanan. Karena aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku. Dan setelah dua kesadaran ini muncul, maka seluruh hidup kita dan seluruh pelayanan kita penuh dengan ucapan syukur, penuh dengan sukacita. Teladan Paulus yang sudah memberkati saya bagikan kepada saudara sekalian untuk memberkati saudara sekalian. Ini adalah ayat pertama. Ayat yang kedua adalah Roma pasal yang ke-14 ayat yang ke-8. Roma 14 ayat yang ke-8 secara khusus, kalau tadi dalam pelayanan, secara khusus dalam pergumulan dan penderitaan, Roma 14 ayat 8 sangat memberkati dan menguatkan saya. Roma 14 ayat 8, sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Hidup untuk Tuhan, mati untuk Tuhan. Hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Di dalam 1 Samuel 12 ayat 22, firman Tuhan berkata, Tuhan berjanji tidak membuang harta miliknya sendiri. Saudara sekalian, menjadi milik itu saudara adalah sense of belonging. Ketika kita memiliki sesuatu, saudara, sekalipun dipandang rendah oleh orang lain, sekalipun kurang dihargai oleh orang lain, kita menghargai segala sesuatu yang adalah harta milik kita. Rumah orang selalu bilang begini, jelek-jelek rumah sendiri, jelek-jelek mobil sendiri. Kenapa? Milik. Jelek pun kita hargai, jelek pun kita sayang, jelek pun kita rasa nyaman. Kadang-kadang kita masuk ke rumah orang, kita merasa waduh kasihan sekali ya, rumahnya sangat sederhana seperti ini. Tapi dia sendiri tidak minder, dia sendiri tidak gelisah, dia bangga, sukacita, senang, bersyukur tinggal di situ. Kenapa? Sense of belonging. The fact of the belongingness, fakta daripada yang namanya kepemilikan. Bayangkan saudara, kita manusia yang berdosa, kita manusia yang terbatas, kita manusia yang lemah. Jikalau kita mempunyai akan sesuatu harta milik, kita jaga. Saudara, di mana saja saya suka melihat itu. Barangkali saudara pernah juga dengar cerita-cerita ini dari khotbah-khotbah saya, saudara. Saya sering kali merasakan heran seperti itu. Kita pergi ke rumah orang yang cukup kaya, masuk ke dalam rumah, ada motor tua ditaruh di parkir di pinggir dekat dapur. Kenapa motornya dipelihara? Kenapa nggak taruh di gudang? Kenapa nggak kasih sopir, nggak kasih orang lain? Jangan Pak, ini motor dulu ceritanya banyak. Kami mulai hidup dari sini. Kita pergi lagi ke tempat yang lain. Kita pergi lihat rumah, sudah tidak ditinggali tapi dipelihara terus. Kenapa tidak dijual? Ini tanah kelas 1, orang bisa bangun mall di sini, bisa bangun hotel. Jangan, uang tidak bisa dihitung menggantikan nilai daripada rumah ini. Ini harta milik papa mama. Mama pesan, papa pesan, kapanpun tidak boleh jual rumah ini. Kami rawat terus, panggil satu orang, seminggu 3 kali datang bersihkan rumah ini. Sekali-sekali kalau kami pulang ke sini, kami masuk ke rumah ini. Saudara sekalian, harta milik, konsep kepemilikan itu sangat penting. Tidak heran di dalam khotbah kita yang sudah kita renungkan di dalam ulang tahun, saudara, kita belajar dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, di mana hartamu berada, di situ hatimu. Di mana hartamu berada, di situ hatimu. Berarti saudara, kalau kita sudah menganggap itu harta kita, hati kita akan ikut ke situ. Kalau hati kita sudah ke situ, seluruh hidup kita ke situ. Bayangkan, saudara, bayangkan
Paulus berkata, hidup atau mati aku milik Tuhan. Kita milik Tuhan. Berarti kita harta Tuhan, harta kepemilikan Tuhan. Kita adalah belonging daripada Tuhan. Saudara, bagaimana hati Tuhan tidak di situ? Di dalam perjanjian lama dikatakan mata Tuhan dan hati Tuhan tertuju ke rumah Tuhan. Saudara, karena itu milik Tuhan. Dalam kondisi apapun, saudara, kita harus senantiasa sadar bahwa kita adalah milik Tuhan. Dalam versi Roma pasal ke-8 dikatakan, saudara, Roh Kudus yang tinggal dalam diri kita bersaksi bersama roh kita bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Saudara, Roh Kudus bersaksi dalam hati kita bahwa kita adalah anak Tuhan, sebab Roh Kudus yang menjadikan kita anak Tuhan, dan Roh Kudus yang memimpin kita memanggil Tuhan sebagai Bapa. Saudara, perhatikan, semua ini adalah internal identity. Kenapa ini penting? Karena di luar diri kita perubahan terjadi begitu banyak, termasuk tubuh kita sendiri. Perubahan terjadi. Kita lihat orang yang kita cintai dipanggil Tuhan. Kita melihat perubahan terjadi di dalam politik, perubahan terjadi di dalam ekonomi. Bahkan tubuh kita sendiri pun setelah umur 40, kondisi kesehatan makin berkurang. Kecuali orang yang sangat ketat menjaga kesehatan. Kebanyakan saudara umur 40, kondisi mulai berkurang. Saudara, perubahan begitu banyak dalam hidup kita, dalam tubuh kita, dalam orang sekitar kita, di dalam gereja kita, dalam kota kita, bangsa kita. Di tengah-tengah perubahan seperti itu, apa pegangan kita? Pegangan kita adalah Tuhan yang mencipta dan menebus kita, mengangkat kita menjadi harta miliknya, menjadi anaknya. Hidup atau mati, saya anak Tuhan. Hidup atau mati, saya milik Tuhan. Maka saya teruskan ayat-ayat ini menjadi begini: gagal atau berhasil, saya tetap milik Tuhan. Lancar atau tidak lancar, saya tetap anak Tuhan. Itulah pegangan kita yang menghasilkan satu identitas yang stabil, yang menghasilkan satu kestabilan dalam kehidupan rohani kita, dalam segala kondisi perubahan apapun yang kita alami. Kalau hidup kita tergantung pujian orang, begitu orang maki, kita goyang hidupnya. Kalau hidup kita tergantung kekayaan, begitu kekayaan hilang, goyang hidup kita. Kalau hidup kita tergantung gelar, status, begitu ketemu orang lain yang statusnya lebih tinggi, kita menjadi goyang. Tapi saudara, hidup kita tidak tergantung kepada semua statuskah, gelarkah, atau apapun saja yang ada di dalam diri kita. Saudara, semua itu saudara bisa berubah. Tapi yang tidak bisa berubah, hidup atau mati, saya milik Tuhan. Gagal atau berhasil, saya milik Tuhan. Lancar atau tidak lancar, saya milik Tuhan. Bahkan saya jatuh dalam dosa pun, saya tetap milik Tuhan. Itu sebabnya saudara sekalian, Daud datang ketika dia jatuh dalam dosa, berdoa kepada Tuhan dengan dua istilah kasih, kekasih dan rahmat Tuhan. Dua istilah kasih dalam perjanjian lama yang dipakai oleh Daud dalam Mazmur 51. Saudara, Tuhan, sekalipun saya gagal, Tuhan, sekalipun saya melawan Engkau, Tuhan, sekalipun saya jatuh dalam dosa, kasih-Mu tetap tidak berubah. Demikian pula Yunus, ketika dia jatuh dalam dosa, dihukum oleh Tuhan, dibuang dan dilempar masuk ke dalam perut ikan, Yunus tetap berdoa kepada Allahnya. Allahnya tetap adalah Allahnya, tidak berubah. Tuhan tidak berubah. Tuhan yang berjanji menjadikan kita anaknya dan miliknya tidak berubah, sehingga dari kekal sampai kekal kita milik Tuhan. Sebelum dunia dijadikan, kita sudah dipilih oleh Tuhan, dan kita akan dipelihara sampai dengan kekekalan. Kita tetap adalah harta milik Tuhan. Kita harus punya pegangan yang pasti. Kalau saudara berpegang kepada sesuatu yang goyang, saudara akan ikut goyang. Saudara akan gelisah. Kalau saudara mempunyai pegangan yang pasti, saudara akan tenang sekalipun banyak perubahan terjadi. Pegangan yang pasti itu dari firman, dari Tuhan, bukan dari manusia, bukan dari perkataan manusia. Manusia yang berjanji bisa berubah. Petrus berjanji berapi-api, belum lewat 24 jam dia sudah ingkar janji dia. Janji manusia bukan sesuatu yang pasti kita bisa pegang. Janji manusia bukan satu jaminan. Yang adalah jaminan itu adalah janji-janji Tuhan yang menghibur kita di dalam segala kondisi yang kita alami. Hidup atau mati, saya milik Tuhan. Gagal atau berhasil, saya milik Tuhan. Kapanpun saya tetap anak Tuhan. Semua orang membuang saya, tetap saya milik Tuhan. Tuhan tidak membuang saya. Semua orang meninggalkan saya, tetap saya milik Tuhan. Penghiburan itulah yang membuat kita bertahan dalam segala kesulitan, dalam segala penderitaan, dan dalam segala situasi
apapun yang menimpa kita di dalam segala kondisi. Saudara sekalian, Paulus berkata, sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Saya berharap saudara bisa menghafal ayat ini, dan ayat ini memberikan kekuatan kepada saudara-saudara sekalian di dalam segala kondisi terus-menerus yang tidak berubah-ubah. Saudara sekalian, belakangan ini, di dalam tahun-tahun belakangan ini, saya diberkati lagi oleh satu ayat. Ini dua ayat yang cukup lama bersama-sama dengan saya, tetapi di dalam tahun-tahun belakangan ini saya sangat diberkati lagi dengan satu ayat, yaitu Mazmur 36 ayat yang kedua. Mazmur 36 ayat yang kedua. Dosa bertutur di lubuk hati orang fasik, rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Sebab itu dia membujuk dirinya, dan seterusnya. Suara dosa bertutur di lubuk hati orang fasik. Saudara, memang dia adalah orang fasik. Saudara, tidak ada rasa takut kepada Allah di dalam diri daripada orang itu. Itu sebabnya saudara, ketika suara dosa sampai kepada dia, dia menuruti suara dosa dan dia menjalankan suara dosa di dalam hidup dia. Tetapi yang bertutur bukan hanya suara dosa, ada suara setan, ada suara dunia, ada suara kedagingan, ada suara-suara yang lain yang ikut bertutur di dalam lubuk hati orang fasik. Bagi orang percaya, seharusnya suara apa yang bertutur? Bagi orang percaya, seharusnya suara firman, seharusnya suara Roh Kudus yang bertutur di dalam hati orang percaya. Harusnya yang bertutur dalam hati orang percaya bukan suara dosa, bukan suara dunia, bukan suara setan, tetapi suara firman dan suara Roh Kudus yang memakai firman untuk menggerakkan hati dari orang percaya. Tetapi bagi orang fasik, rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Itu sebabnya ketika suara dosa bertutur dalam hati dia, langsung dia jalankan dosa itu, dia aplikasikan dosa itu di dalam kehidupan dia. Tuhan bilang sama Kain, Kain, dosa mengetuk pintu hatimu, engkau harus menaklukkan dia. Tapi Kain bukan saja tidak menaklukkan dosa, Kain akhirnya takluk atau ditaklukkan oleh dosa, sehingga dia membunuh Habel. Dosa bertutur di dalam lubuk hati orang fasik, rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Sedangkan saudara sekalian, orang percaya, ketika suara firman bertutur dalam hati dia, dia tidak berani tidak taat kepada firman, karena rasa takut kepada Allah ada pada orang itu. Di dalam media sosial saya menulis beberapa waktu yang lalu, saudara, mengutip dari Mazmur 130. Tetapi padamu ada pengampunan, supaya engkau ditakuti orang. Rasa takut kepada Allah bukan hanya keluar karena Allah itu murka, karena Allah itu adil, karena Allah itu mulia, tetapi rasa takut kepada Allah itu juga keluar, saudara sekalian, daripada kesadaran akan kasih karunia Allah dan pengampunan Allah. Itu sebabnya Mazmur 130 berkata, tetapi padamu ada pengampunan supaya engkau ditakuti orang. Saudara sekalian, orang percaya menerima suara firman di dalam hati dia. Dia tidak bisa tidak taat karena ada rasa takut kepada Allah ada di dalam diri dia. Rasa takut yang keluar dari kesadaran akan pengampunan Tuhan, kesadaran akan firman Tuhan, kesadaran akan anugerah Tuhan, kesadaran akan kehormatan Tuhan dan kemuliaan Tuhan, membuat dia takut kepada Allah, sehingga dia menyerahkan diri untuk taat kepada firman Tuhan. Dan rasa takut itu tidak terbatas hanya suatu perasaan saja, tetapi rasa takut itu adalah suatu tekad. Ketika bangun pagi, jam 4 pagi, Sabtu pagi, kita mau berdoa pribadi. Sebelum kita berdoa, pergi ke gereja untuk ikut doa berlutut, saudara. Oh, badan begitu capek, kita kepengen tidur. Tetapi saudara, ketika itu saudara sekalian, rasa takut kepada Allah, satu tekad untuk mengasihi Tuhan, tekad untuk menghormati Allah, membuat kita bangun dan dengan semangat kita mau menjalankan firman Tuhan. Saudara, seharusnya di dalam diri orang percaya suara firman bertutur, suara Roh Kudus bertutur di dalam hati orang percaya, dan suara firman itu diikuti dengan rasa takut kepada Allah yang membuat dia taat kepada firman Tuhan. Tetapi dalam diri orang fasik tidak begitu. Dalam diri orang fasik, saudara sekalian, suara dosa, suara setan, suara dunia bertutur, dan kemudian dia mengikuti suara-suara itu karena rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Pada orang percaya ada rasa takut kepada Allah. Itu sebabnya
Ketika suara setan, suara dosa, dan suara dunia bertutur di dalam hati orang percaya, rasa takut kepada Allah ada pada mereka, sehingga membuat mereka dengan keras menolak suara setan, suara dosa, dan suara dunia. Seperti yang saya cantumkan di dalam lagu Bertobat dan Mengejar Kekudusan. Saudara, menolak suara setan, menolak suara dunia, tetapi menjalankan perintah Tuhan dengan anugerah Tuhan, mengejar kekudusan. Saudara sekalian, ini adalah hal yang harus kita perhatikan dengan sungguh-sungguh. Bagaimana saudara sekalian kita menjalankan firman Tuhan. Saudara, orang fasik ciri khasnya apa? Suara dosa, suara setan, suara iblis, suara dunia bertutur dalam hati dia, dan dia jalankan semua suara itu karena rasa takut kepada Allah tidak ada pada dia. Pada orang percaya, seharusnya suara firman, suara Roh Kudus yang bertutur dalam hati mereka, dan mereka takut kepada Tuhan sehingga mereka jalankan firman. Takut kepada Tuhan tidak berhenti hanya pada perasaan, tapi pada tekad. Satu tekad yang bulat untuk takut kepada Tuhan. Dan ketika orang percaya berada dalam kondisi mendengar suara dosa, suara setan, dan suara dunia bertutur dalam hati mereka, mereka tolak itu dengan keras, karena rasa takut kepada Allah ada pada orang itu. Inilah ketiga ayat yang sangat memberkati saya secara pribadi, kiranya juga memberkati Bapak Ibu sekalian. Dan sekarang kita mempersiapkan hati untuk masuk ke dalam doa yang akan dipimpin oleh salah seorang pengurus. Mari kita masuk ke dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang kami renungkan pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan tolong kami, supaya kami menjalankan ketiga ayat ini dalam hidup kami dengan limpah. Siapkan hati kami untuk berdoa sebentar lagi. Biarlah kami tidak meninggalkan kesempatan untuk berdoa seperti ini yang begitu indah Tuhan sediakan. Dengarlah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.